Memang harus diakui, Uzbekistan bermain lebih baik dari timnas Indonesia malam tadi. Hingga pada akhirnya King Indo harus mengakui keunggulan Uzbekistan dengan skor 2-0. Tapi tunggu, meski kalah dari segi kualitas permainan, bukan berarti skuad Garuda Muda tak bisa menciptakan peluang. Bahkan mereka sempat mencetak gol lewat sepakan Muhammad Ferrari. Namun beribu-ribu sayang, lawan Indonesia lagi dan lagi adalah wasit pertandingan. Gol Indonesia gagal disahkan oleh wasit usai dianggap offside. Bahkan tak hanya itu saja, wasit asal Cina tersebut beberapa kali melakukan keputusan kontroversial yang sangat merugikan timnas Indonesia. Melihat insiden memalukan tersebut, Sinteyong akhirnya belak-belakan soal kualitas wasit di Asia. Laga semifinal Piala Asia U23 yang mempertemukan timnas Indonesia versus Uzbekistan telah menjadi sorotan yang menyayat hati bagi banyak penggemar sepak bola tanah air. Dan memang harus kita akui Uzbekistan U23 memang berada di level yang jauh di atas timnas Indonesia. Fakta ini terbukti dari jalannya pertandingan dan data statistik yang tak dapat disangkal. Di bawah kepemimpinan Timur Kapadze, tim Uzbekistan benar-benar mengendalikan pertandingan dari menit pertama hingga peluit akhir pertandingan. Sementara itu, timnas Indonesia sendiri sebenarnya sempat membuat Uzbekistan frustasi, terbukti dari 25 tembakan yang ada. Hanya 4 yang akurat dan mengarah ke gawang. Bahkan 1 dari 2 gol Uzbekistan yang tercipta secara murni dapat disebabkan oleh hilangnya konsentrasi para pemain timnas Indonesia, terutama pasca dianulirnya gol Muhammad Ferrari yang dianggap offside. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun menghadapi tekanan dari lawan yang kuat, Indonesia mampu mengendalikan pertandingan dengan baik dan menghasilkan frustasi bagi tim lawan. Sementara itu, sorotan tidak hanya jatuh pada performa tim, tetapi juga pada wasit yang memimpin pertandingan. Di laga ini, wasit Shen Yinhao menjadi pusat perhatian. Beberapa keputusan wasit tersebut dinilai merugikan tim Indonesia, bukan hanya karena keputusan-keputusan yang berkaitan dengan teknologi VAR, tetapi juga dalam hal penilaian sentuhan minimal antara pemain Indonesia dan Uzbekistan. Hal ini memicu kontroversial karena sentuhan kecil yang dilakukan oleh pemain Indonesia seketika dianggap sebagai pelanggaran. Keadaan semakin rumit ketika terlihat bahwa para pemain Indonesia harus benar-benar berjuang keras untuk mendapatkan pengakuan pelanggaran. Sementara pemain Uzbekistan tampak sangat mahir dalam mengolah dramatisasi situasi. Bahkan keputusan-keputusan kontroversial dari wasit asal Cina itu mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, termasuk Sinteyong yang sangat tidak puas dengan kepemimpinan wasit malam tadi. Di Piala Asia U23 tahun ini, Indonesia benar-benar menjadi tim yang cukup sial. Bagaimana tidak, meski telah menunjukkan perjuangan semaksimal mungkin dengan mengalahkan Australia, Yordania, hingga Korea Selatan. Namun perjuangan Indonesia kembali dikotori dengan keputusan-keputusan kontroversial dari wasit pertandingan. Sebelumnya Indonesia sudah dicurangi oleh wasit saat laga pembuka melawan Qatar, dan terbaru pasukan Garuda Muda kembali digembosi oleh wasit saat melawan Uzbekistan di babak semifinal. Beberapa keputusan kontroversial dari wasit, mulai dari membatalkan free kick dan gol timnas Indonesia, hingga mengeluarkan kartu merah untuk Rizky Ridho, hingga membuat sang pemain tak bisa tampil dalam perebutan juara ketiga. Melihat insiden sial yang dialami Indonesia selama Piala Asia U23, membuat Sinteyong jelas cukup kesal. Bahkan dari pinggir lapangan, beberapa kali Coach Shin meluapkan emosinya dengan melakukan protes kepada wasit hingga dirinya mendapatkan kartu kuning.
Wasit asal Thailand Sivakorn Puudom kembali menjadi sorotan seusai laga Timnas Indonesia U23 kontra Uzbekistan, seiring dengan sederet keputusan kontroversial. Sivakorn merupakan wasit yang juga bertugas di ruangan VAR dalam pertandingan Timnas Indonesia U23 kontra Qatar pada 15 April 2024 lalu. Dalam laga itu, Garuda Muda juga kandas dengan skor 0-2, diiringi dengan 2 kartu merah untuk Ivar Jenner dan Ramadan Sananta, selagi Qatar mendapatkan sebuah penalti. Tak berhenti sampai di situ saja, Sivakorn Puudom juga menguntungkan Qatar dalam laga kedua fase grup ketika menghadapi Yordania. Dalam laga ini dia bertugas sebagai wasit utama di lapangan dan memberikan sejumlah keuntungan terhadap tim tuan rumah. Masa injury time yang seharusnya 10 menit melebar jauh hingga Qatar mencetak gol pada menit ke-103 atau 90 plus 13 melalui Muhammad Nasr Al-Mani. Itu membuat Qatar meraih kemenangan atas Yordania dengan skor 2-1 sekaligus meloloskan mereka ke perempat final. VAR sempat mengintervensi, namun wasit Sivakorn menolak untuk melihat melalui layar dan tetap mengesahkan gol tersebut. Dengan keterlibatannya di laga Timnas Indonesia U23 kontra Uzbekistan, maka total ada 3 pertandingan kontroversial di Piala Asia U23 2024 yang menyertakan Sivakorn Puudom di dalamnya. Sementara itu, salah satu jurnalis asal Australia, Paul Williams, mempertanyakan keputusan wasit memberikan kartu merah kepada Rizky Ridho. Menurutnya, itu merupakan salah satu keputusan terburuk. VAR benar-benar telah menghancurkan sepak bola. Saya ulangi, kartu merah kepada Rizky Ridho merupakan salah satu keputusan terburuk yang mungkin Anda lihat, kata Paul Williams dalam cuitannya di akun media sosial X atau sebelumnya Twitter @paulwilliams_85. 2 menit setelah kartu merah tersebut, mentalitas Timnas Indonesia U23 yang telah menurun berujung kepada gol bunuh diri dari Pratama Arhan. Garuda Muda kini masih memiliki kesempatan untuk memperebutkan tiket ke Olimpiade Paris 2024 jika mampu menang di partai perebutan tempat ketiga melawan Irak setelah dikalahkan Jepang di babak semifinal. Ini, Presiden nonton kalian, seluruh rakyat Indonesia nonton kalian. Kasih lihat kita bangsa yang kuat, nggak bisa diinjak-injak. Jangan ngeluh. Kita fight back. We are strong and we can fight back. Come on. Come on. Keputusan kontroversial wasit asal Cina yang merugikan Indonesia di babak semifinal Piala Asia U23 jelas membuat Sintayong semakin kesal dengan kepemimpinan wasit-wasit asal Asia. Seperti yang pernah dikatakan Sintayong sebelumnya, saat Indonesia dikalahkan Qatar karena kontroversial dari sang pengadil lapangan, di mana Coach Shin mengatakan, pertandingan yang wasitnya berperilaku konyol ini bukanlah pertandingan sepak bola, melainkan permainan komedi para tetangga. Ini adalah tindakan mengejek para supporter yang menonton pertandingan, dan itu tidak boleh terjadi. Ini sangat tidak adil. Saya harap tidak akan ada pertandingan seperti ini di pertandingan AFC di masa depan. Hanya dengan cara itulah sepak bola Asia akan berkembang, ungkap Sintayong yang dikutip dari Never. Dan apa yang diharapkan Sintayong justru kembali terulang saat melawan Uzbekistan di babak semifinal. Tak heran jika Sintayong sangat murka. Sementara itu, dalam perebutan tempat ketiga nanti, Indonesia harus tampil all out. Mereka harus tampil habis-habisan untuk mewujudkan mimpi bermain di Olimpiade 2024. Selain itu, harapan juga terpancar pada keinginan untuk tidak lagi bertemu dengan wasit kontroversial Sivakorn Puudom. Kritikan terhadap wasit ini tidaklah tanpa alasan, karena keputusan-keputusannya yang kontroversial telah mempengaruhi beberapa pertandingan sebelumnya. Dengan harapan yang sama, para penggemar sepak bola Indonesia berharap agar perebutan tempat ketiga kali ini dipimpin oleh wasit yang lebih adil dan objektif. Dan jadi itulah pernyataan mengejutkan Sintayong setelah beberapa kali digembosi wasit Asia. Nantikan terus informasi menarik lainnya dari Sportscream dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube-nya Sportscream_ID untuk terus update tentang berita olahraga lainnya.